Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sister Anggraini. Saya dari Universitas Buana Perjuangan dan Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja praktek saya selama 1 bulan, yaitu pada UMKM Pangkalan LPG 3 kg, Regen 3 Dosmetik Cibalongsari. Dari latar belakang ini, hasil kerja praktik saya adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penerapan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Lingkungan pekerjaan KP tidak hanya mencakup pada kompetensi hard skill, namun juga pada kompetensi soft skill sehingga mahasiswa mampu bersosialisasi di lingkungan dunia kerja atau usaha serta mengembangkan kemampuan berkomunikasi, kejujuran, kerjasama tim, interpersonal, beretika, inisiatif tinggi, beradaptasi, problem solving, kepercayaan diri, kedisiplinan, dan kemandirian. Laporan KP harus disusun berupa menyelesaikan masalah yang berlandasan teori-teori yang diterima dalam perkuliahan, pengalaman selama melakukan kerja praktek, dan pengamatan di perusahaan atau instansi. Mahasiswa mempresentasikan hasil KP dalam seminar KP sesuai jadwal yang telah ditentukan. Berkaitan dengan latar belakang di atas, saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang memilih UMKM di Pangkalan LPG 3 kg, Regen 3 Dosmetik Cibalongsari sebagai tempat kerja praktek saya selama 1 bulan. Dalam gambaran umum UMKM ini ialah UMKM ini berdiri dari sebuah pangkalan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan UMKM menengah ke bawah untuk dijual kembalikan. UMKM ini memiliki izin dan memiliki surat-surat yang sesuai dengan peraturan wirausaha. Dalam perusahaan ini memiliki nama perusahaannya yaitu Pangkalan LPG 3 kg 3 Dosmetik Cibalongsari yang berdiri pada tahun 2005 dengan bertepatan dengan alamat Perumahan Mustika Prakasa RT RW 015 RW 11 Kelari Karawang. Jenis perusahaannya ini yaitu UMKM Pangkalan LPG 3 kg Regen 3 Dosmetik Cibalongsari. Jumlah karyawannya itu ialah 3 karyawan dan produknya itu tabung gas dan sembako. Teorinya itu pengertian manajemen menurut Dr. Randes Haji Malayu SPH Sibuan, yaitu manajemen adalah peraturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasar urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisiensi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dari metode teorinya yaitu pengertian manajemen pemasaran menurut Profesor Dr. Tamrid Abdullah MMPD menyatakan dalam perusahaan bisnis pemasaran menghasilkan pendapatan yang dikelola oleh orang-orang keuangan dan kemudian didayagunakan oleh orang produksi untuk menciptakan produk dan jasa. Tantangan bagi pemasaran adalah menghasilkan pendapatan hingga memenuhi keinginan para konsumen pada tingkat laba tertentu tanpa melupakan tanggung jawab sosial. Dari Regen teorinya itu, pengertian bauran pemasarannya ialah suatu alat atau peralatan yang akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan. Dan semua ini ditunjukkan untuk memberi kepuasan bauran pemasaran diklasifikasi menjadi 4P. Dari tujuan dan metodenya itu ialah tujuannya dari pelaksanaan kerja praktik ini untuk mengetahui bagaimana proses saluran di pendistribusian pada Pangkalan LPG 3 kg Dosmetik Cibalongsari dan terjadinya interaksi langsung saling bertemu muka antara pembeli dan penjual. Komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak bersifat individual dan 2 arah sehingga penjual dapat langsung memperoleh tanggapan sebagai umpan balik tentang keinginan dan kesukaan pembeli dan memproses penjual dengan cara penyaluran distribusi dengan melakukan ketentuan berlaku. Metodenya itu ialah metode penulisan artikel yang digunakan adalah metode deskriptif. Sugiono 2012-11 menyatakan penelitian deskriptif
adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lain. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai implementasi saluran distribusi pangkalan LPG 3 kg region 3 Dusmetik Cibalong Sari. Penulisan artikel menggunakan metode deskriptif library research, yaitu mencari, mempelajari, dan mengumpulkan teori serta bahan-bahan yang mendukung bagi penulis dengan mempelajari informasi dari beberapa literatur yang berkaitan dengan implementasi saluran distribusi pangkalan LPG 3 kg region 3 Dusmetik Cibalong Sari. Pelaksanaan kerja praktek ini memiliki tugas-tugas yang dilakukan, yaitu selama kerja praktek yang dilaksanakan pada hari Senin 20 Januari 2020 sampai dengan Sabtu 15 Februari 2020 dan dilaksanakan selama hari kerja, yaitu hari Senin sampai hari Sabtu. Melakukan pengenalan dalam bidang bisnis UMKM di pangkalan LPG 3 kg region 3 Dusmetik Cibalong Sari dengan mengetahui cara mengirimkan kepada pelanggan gas LPG 3 kg yang dari pangkalan kepada lingkungan sekitar pangkalan UMKM dan kepada para warung-warung kecil untuk dijual kembali. Saluran distribusinya ini yaitu saluran distribusi memiliki 3 lini. Ini untuk sampai produksi ke tangan konsumen. Pertama itu dari Pertamina langsung dikirim ke agen LPG 3 kg dan langsung mengirim ke pangkalan LPG 3 kg. Dari pangkalan ini disebarkanlah kepada lingkungan sekitar, pedagang warung kecil, rumah makan, dan pedagang UMKM kecil seperti tukang gorengan, tukang bakso. Jadi semua itu memiliki saluran yang beraturan. Pengiriman tabungnya ini dari agen PT Barokah Inti Makmur ke pangkalan LPG 3 kg Cibalong Sari, terus menerima tabung isi dari agen PT Barokah Inti Makmur ke pangkalan LPG 3 kg Cibalong Sari, dan dari pangkalannya ini mengirim lagi untuk ke para penjual pada lingkungan sekitar dan kepada warung-warung kecil dan pedagang mikro ya dan sebagainya. Pelaksanaan kerja praktek ini, pelaksanaan kerja praktek ini tugas utamanya yaitu pertama, agen mengirim kepada pangkalan yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang keduanya itu pangkalan menerima tabung isi yang telah ditukar oleh tabung kosong dari agen. Yang ketiga itu pangkalan melakukan pengiriman dan penjualan kepada lingkungan sekitar dan mengirim kepada langganan yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan agar tidak bersiteran dan berurutan. Tugas pendukungnya itu memiliki perkenalan, melakukan pengenalan dalam bidang bisnis UMKM di pangkalan LPG 3 kg region 3 Dusmetik Cibalong Sari. Contoh briefing itu dan program promosinya ini yaitu melakukan penjualan dan menawarkan tabung isi ke warung-warung yang belum diisi dan mengatur daerah mana saja yang akan diisi. Permasalahan dan solusinya itu dalam pangkalan LPG 3 kg ini yaitu permasalahannya di setiap pembelian isi ulang tabung gas, masyarakat seharusnya membelinya tidak boleh lebih dari 2 tabung, dikarenakan 20% isi ulang tabung untuk lingkungan masyarakat dibataskan, 80%-nya untuk lingkungan masyarakat untuk para usaha lainnya seperti rumah makan, pedagang gorengan, dan warung-warung kecil yang akan dijual kembali. Maka pangkalan tidak diizinkan menjual lebih dari 20%. Dan untuk pedagang UMKM gorengan, rumah makan, dan warung-warung kecil sama dibataskan. Seperti rumah makan memiliki 10 tabung, ya kami harus mengirimnya 10 tabung juga. Jadi tidak boleh melebihi dari kapasitas yang telah ditentukan. Solusinya itu kami dari pangkalan memiliki ide agar semua kebagian rata dan tidak adanya kekurangan untuk langganan dan lingkungan sekitar, yaitu dengan adanya kartu untuk setiap pembelian yang dibatasi. Kartu untuk setiap pembelian yang dibatasi harus memiliki identitas dari pangkalan tersebut, nama pemilik tabung, dalam per hari mereka membelinya agar harga lebih terjangkau, terutama untuk rumah tangga.
kalau rumah makan, pedagang gorengan, dan warung-warung kecil tidak mendapat kartu karena mereka gas LPG untuk dijual kembali. Kesimpulan dari sebulan saya kerja praktik di pangkalan gas LPG 3 kilo Cibalong-Sari ini, dari hasil kerja praktik ini, kami mengetahui cara mendistribusikan saluran yang ada pada UMKM di Cibalong-Sari kepada lingkungan sekitar dan pada usaha mikro. Tentunya dalam segi pengiriman, penjualan, penetapan harga, dan cara memasarkan produk. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan dalam saluran distribusi gas LPG 3 kg setidaknya terdapat saluran distribusi di mana pada 3 line melibatkan pengeceran tidak resmi, yaitu warung kecil dan rumah makan, sehingga harga menjadi relatif tinggi dibandingkan dengan HEP. Tetapi dengan adanya pengeceran tidak resmi ini, masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan gas LPG 3 kg dan bisa membantu perekonomian yang sedang sulit mencari eceran LPG 3 kg. Sarannya ialah dengan kondisi ini, maka semakin panjang saluran distribusinya, maka semakin tinggi harga yang diterima oleh warung-warung kecil. Lingkungan sekitar rumah makan lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi gudang penyimpanan LPG 3 kg dan stok tabung untuk para langganan agar tidak kesulitan bila tidak ada pengiriman dari agen LPG 3 kg dengan tidak tepat waktu. Inilah lampiran pengajuan KP saya dan hasil nilai KP saya selama 1 bulan di pangkalan LPG 3 kg Cibalong-Sari. Inilah daily report saya. LPG 3 kg Cibalong-Sari. Dan ini lampiran dokumen UMKM pangkalan LPG 3 kg Cibalong-Sari. Dan sekian dari hasil pemaparan saya selama 1 bulan kerja praktek. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.